Berita seputar tuduhan masa lalu anggota Taeyong tentang intimidasi di sekolah telah memunculkan sekali lagi ketika seorang informan yang dikenal sebagai A baru-baru ini menyatakan niat mereka untuk mengekspos rekaman audio di antara mereka dan seorang perwakilan hukum dari pihak Taeyong. Sebelumnya, penggemar menggunakan tagar "Always Here for Taeyong" dan "Kami Cinta Taeyong" dalam bahasa Korea untuk mengekspresikan dukungan mereka terhadap idola, mengingat persepsi negatif yang dipegang oleh publik karena tuduhan sebelumnya bahwa ia adalah seorang pelaku intimidasi di sekolah. Dalam sebuah posting komunitas online baru-baru ini, informan A mengklaim bahwa mereka dikritik oleh para penggemar NCT Taeyong. A mengklaim bahwa penggemar menyerang privasi mereka dengan melihat ke dalam identitas A, bahkan muncul ke rumah dan tempat kerja A. A lalu memperingatkan SM, jangan salahkan aku, salahkan penggemar atau siapapun, mengkritikku dengan ratusan komentar jahat, mengganggu identitas, rumah, dan pekerjaanku. Menurut media, A adalah seorang informan yang sebelumnya mengajukan tuduhan terhadap Taeyong karena intimidasi sekolah. A juga hadir selama pertemuan pribadi antara Taeyong dan korban B. Ketika Taeyong secara pribadi meminta maaf kepada B untuk tindakan masa lalunya yang menyinggung B selama masa sekolah menengah mereka. Perwakilan hukum Taeyong juga hadir selama pertemuan pribadi di masa lalu yang melibatkan korban wanita B dan informan A. Dikatakan bahwa A dan B adalah teman sekelas sekolah menengah Taeyong. Sekarang, dalam posting komunitas online terbaru mereka, A mengklaim bahwa mereka memiliki rekaman audio percakapan dengan perwakilan hukum Taeyong. A mengungkapkan bahwa mereka berencana untuk menghubungi seorang reporter berita untuk mengekspos bagian-bagian dari rekaman audio ini, meskipun isi pasti dari rekaman audio tidak diketahui. Dispatch kemudian mengungkap bagaimana NCT Taeyong berubah dari masa lalu, sifat baiknya, dan obrolan kakao yang diedit informan. Dispatch telah mengungkapkan bagaimana Taeyong telah berubah dari masa lalunya, sifatnya yang baik sekarang, dan bagaimana informan mengedit log obrolan untuk membuatnya terlihat buruk. Sebagai permulaan, Dispatch melakukan penyelidikan atas apa yang terjadi di masa lalu Taeyong dan menyelidiki log obrolan Kakao Talk juga. Berikut adalah terjemahannya dari Korea Bu. Pada 2 Mei 2009, sekolah menengah Taeyong. Ini adalah insiden pertama yang melibatkan Taeyong. Dia meninggalkan komentar di papan kelas ketika dia berada di tahun kedua kelas sekolah menengah, kelas 8. Wow, ada 10 orang di sini, tetapi sepertinya ada 13, tulis Taeyong. Hampir 10 tahun berlalu sejak kejadian itu, tetapi pada 17 September 2019, informan B membuat posting online tentang Taeyong, mengatakan bahwa mereka adalah operator dewan sekolah dan bahwa mereka juga mengabaikan orang-orang yang lebih besar pada saat itu. Mereka minta maaf karena memunculkan masa lalu, tetapi kata-kata Taeyong pada saat ini salah. Setelah ini, Taeyong mengeluarkan permintaan maaf melalui SM Entertainment pada Oktober 2019, menyatakan dia sangat menyesali perilakunya yang tidak sensitif di masa lalu dan tidak akan melupakan perasaan merefleksikan tindakannya. Dia bahkan secara pribadi mengunjungi korban untuk mencoba dan menyelesaikan masalah. Pihak Taeyong juga memberikan kompensasi kepada korban dan memutuskan kerahasiaan mengenai penyelesaian mereka. Dengan menyelesaikan ini, semua menjadi sunyi sampai Juni 2020. Pada Juni 2020, informan B muncul kembali. Informan B memasuki kembali sorotan pada Juni 2020, meminta penggemar untuk mengendalikan diri karena semakin sulit bagi mereka juga. Kemudian, informan menunjukkan jari ke Taeyong, mengklaim dia melakukan sesuatu yang tidak tulus dalam permintaan maafnya. Taeyong tidak tulus dalam permintaan maafnya, kata informan B. Informan juga menyediakan log obrolan untuk mendukung klaim mereka. Obrolannya adalah, B berkata, ketika saya masuk sambil menangis, menjelangkan kaki dan memandang keluar jendela, pada saat itu saya berharap untuk bertemu dengan Anda dan ingin mendapatkan permintaan maaf yang tulus. Tidak ada kepura-puraan dan saya hanya ingin berteman sekali lagi seperti sebelumnya. Jadi saya mengirim pesan panjang ini. Taeyong berkata, terima kasih karena mengkhawatirkan kesehatan saya. Saya akan tetap berhati-hati dan mengelolanya dengan baik. Dalam log obrolan ini, tampaknya Taeyong tidak menunjukkan ketulusan saat meminta maaf dan bahkan tidak menyebutkan maaf. Namun, Dispatch menemukan bahwa log obrolan yang diposting oleh informan B telah diedit. Hanya beberapa menit sebelumnya, korban khawatir tentang kesehatan Taeyong. Oleh karena itu, ada balasan dari Taeyong. B bertanya,
Apakah punggung Anda baik-baik saja? Sepertinya Anda selalu mengatakan itu tidak apa-apa. Ibuku juga mengatakan karena sakit punggung, mendapatkan dan mematikan hal-hal bisa sulit. Jangan lari dari satu tujuan ke yang lain sementara juga berjuang. Pergi sedikit demi sedikit dan istirahat juga. Sejujurnya, ketika orang-orang di sekitar saya mengatakan bahwa permintaan maaf Anda adalah sebuah kebohongan, saya memberitahu mereka bahwa itu tidak benar. Saya percaya bahwa permintaan maaf Anda tulus, karena Anda bahkan menunjukkan bagian atas kepala Anda ketika meminta maaf. Saat itulah saya tahu itu tulus. Dispatch mengatakan bahwa informan B sengaja memotong diskusi tentang Taeyong agar Taeyong tidak tertarik meminta maaf dan hanya berbicara tentang hal-hal yang tidak terkait. Kembali ke masa ketika korban dan Taeyong pertama kali bertemu dan chatting mereka. Bagaimana pertemuan pertama antara Taeyong dan B? Pada 11 Oktober 2019, Taeyong dan B bertemu untuk pertama kali. Log obrolan berikut tampaknya berasal dari setelah pertemuan mereka. B berkata, "Saya adalah B. Melihat kamera ponsel saya, mengapa mata saya tidak rata? Terima kasih telah berpura-pura tidak memperhatikan." Taeyong menjawab, "Sekali lagi aku ingin mengatakan aku minta maaf dan tolong jagalah aku. Kami mungkin tidak dapat sering berbicara dan tolong mengerti jika saya tidak bisa langsung menanggapi. Dan tolong terus mendukung saya, terima kasih." B menjawab, "Tapi tetap saja, pada akhirnya karena saya khawatir tentang tubuh Anda, jangan sampai terluka dan jika perlu pergi ke rumah sakit. Cakram belakang benar-benar sakit sehingga jangan menahannya dan membuatnya menjadi masalah yang lebih besar." Taeyong menjawab, "Oke, terima kasih. Saya akan selalu menjaga tubuh saya. Terima kasih telah memberi saya kekuatan." B menjawab, "Setelah masalah kemarin, saya tidak ingin kita menjadi canggung satu sama lain, dan saya benar-benar ingin menjadi teman dekat dan mengobrol dengan Anda dengan nyaman. Jika Anda tidak nyaman dengan itu, Anda tidak harus setuju, tidak apa-apa. Pikiran dan pendapat Anda penting juga, dan saya ingin menghargai itu." Taeyong menjawab, "Terima kasih telah bertanya seperti ini. Saya tidak merasa tidak nyaman sama sekali, tetapi karena pekerjaan, saya tidak bisa sering ngobrol dan tidak bisa langsung membalas. Saya pikir Anda dapat memahami aspek itu. Sampai jumpa di konser kami berikutnya." Taeyong menepati janjinya untuk tetap berhubungan dengan B, mengirim pesan pertama kepada B pada Mei 2020, dan bahkan menepati janjinya untuk melihat B di konser berikutnya. Pada 15 Mei 2020, Taeyong berkata, "Halo, ini Taeyong. Apakah kamu baik-baik saja?" B menjawab, "Ya, sekarang saya sedang menonton baseball." Taeyong menjawab, "Aku mengerti. Terakhir kali aku berkata aku akan mengundang kamu ke konser kami, tetapi karena virus, kami tidak dapat melakukan konser nyata, jadi itu harus konser online. Itu pada hari Minggu jam 3 sore, dan Anda dapat menontonnya di V-Live. Besok atau lusa saya akan mengirimkan Anda kode. Apakah akan bersamaan dengan baseball? Lihat apakah Anda punya waktu." Pada 17 Mei 2020, B menjawab, "Mungkin saya tidak bisa melihatnya karena saya mematikan Kakao Talk atau memberitahukan aplikasi messenger lainnya. Jadi saya pikir pesan teks akan menjadi yang tercepat. Saya akan berterima kasih jika Anda mengirimnya lagi melalui pesan teks." Taeyong menjawab, "Oh baiklah, saya mengerti. Saya akan mengirimnya dalam pesan teks." Hari yang sama melalui pesan teks, Taeyong mengirim pesan, "Sayang sekali saya tidak bisa mengundang Anda ke konser kami. Jika Anda mencari di aplikasi V-Live, ada toko dan ada juga bagian entry kupon kode. Anda bisa memasukkan kode di sana." B menjawab, "Mengerti. Hari-hari ini melakukan konser yang baru dan segar, lakukan dengan baik." Taeyong menjawab, "Ya, terima kasih, jaga kesehatan Anda juga." Lalu, informan mengklaim bahwa Taeyong menunjukkan ketidakkonsistenan dalam kata-katanya. Taeyong berjanji untuk menyumbang terus-menerus, tetapi informan menyatakan bahwa mereka tidak tahu apakah Taeyong telah menepati janjinya. Namun, menurut penyelidikan Dispatch, Taeyong terus-menerus menyumbang setidaknya 1 juta won per bulan. Setiap bulan sejak April 2016, totalnya lebih dari 50 juta won. Dia juga melayani dalam kelompok yang mendukung siswa yang kurang mampu. Di bawah ini adalah temuan Dispatch untuk kegiatan sukarela dan donasi Taeyong. Pada Februari, pada kesejahteraan warga senior Gangnam, distribusi makanan. Maret, Pusat Kesejahteraan Masyarakat Bondong, perbaikan kondisi kehidupan. April hingga Juni, Agustus, dan Desember, pada All of School, donasi untuk talent. Maret, Pemuda Palang Merah. April pada All of School, donasi bakat. Juni pada All of School, donasi bakat. Juli pada All of School, donasi bakat juga. September hingga Oktober sama, berdonasi untuk All of School untuk donasi bakat. Pada 2018, April melakukan
Donasi untuk pertemuan untuk para penulis dengan disabilitas, pengembangan donasi bakat. Juni hingga Juli untuk All of School. September Pusat Kesejahteraan Sosial Suso, distribusi dan pembersihan makanan siang. November Pusat Kesejahteraan Sosial Suso. Pada 2019, pada Maret, berdonasi ke Pusat Perawatan Senior Suco. Pada April 2016 hingga sekarang setidaknya 1 juta won disumbangkan ke All of School. Kepala Sekolah All of School juga mengomentari kebaikan Taeyong. Taeyong mensponsori anak-anak di sekolah kami. Semua orang menginginkan beasiswa darinya. Dia berhati-hati tentang hal ini. Dia tidak ingin anak-anak yang mendapatkan beasiswa diungkapkan karena mereka mungkin terluka sekarang atau di masa depan ketika mereka dewasa. Jumlah itu tidak penting baginya. Saya tidak pernah berpikir seseorang seusia Taeyong akan mendukung beasiswa untuk orang lain, kata Kepala Sekolah All of School. Dan akhirnya pemeriksaan fakta Dispatch. Memang benar bahwa Taeyong kasar tentang penampilan temannya di sekolah menengah. Memang benar korban terluka oleh komentar tersebut. Memang benar Taeyong mengatakan dia akan mencoba memperbaiki kesalahannya dari masa lalunya. Inti dari ini adalah kata-kata dan tindakan yang dia lakukan. Hal-hal lain seperti mengolok-olok sikap teman sekelas atau kontroversi merugikan diri sendiri tentang siswa lain, semua itu adalah klaim yang menyimpang. Hanya informan B yang mengklaim hal seperti itu. Dispatch berhasil mendapatkan kesaksian dari orang-orang yang terlibat dalam insiden melukai diri sendiri dari kasus perilaku. Sebagai guru kelas, saya ingat persis apa yang terjadi pada saat itu. Taeyong tidak ada hubungannya dengan insiden melukai diri sendiri. Saya mengatakan ini dengan hati nurani seorang guru, kata guru kelas. Saya ada di sana pada saat itu. Taeyong tidak pernah bertindak dengan cara yang akan menjadi masalah. Tidak benar bahwa korban melempar kursi ke Taeyong juga, kata saksi C. Saya tidak merasa sedih karenanya. Itu ketika kami masih muda. Anda tahu, teman dekat membuat lelucon semacam itu. Selain itu, saya tidak peduli sama sekali karena saya tahu saya bukan gay. Tetapi, informan B itu sangat tidak menyenangkan. Aku bahkan belum melihat orang itu, saya tidak kenal orang itu. Orang itu baru saja memposting kertas kelulusan album kelulusan saya tanpa izin. Jika Anda membaca artikel ini, silakan temukan informasi kontak saya dan minta maaf langsung kepada saya. Menanggapi hal ini, SM Entertainment secara resmi menanggapi tuduhan terhadap Taeyong. SM Entertainment bersikap untuk mengambil tindakan tegas terhadap distorsi dan kesalahan tentang tuduhan NCT Taeyong selama ini. Pada 24 Juni, SM Entertainment mengeluarkan pernyataan resmi. Halo, ini adalah SM Entertainment. Kami akan memberitahu Anda sudut pandang perusahaan sehubungan dengan konten seputar artis kami, Taeyong, yang telah beredar di platform online. Orang yang telah memposting tentang insiden yang terjadi selama masa sekolah menengah Taeyong adalah informan yang awalnya keluar untuk kepentingan korban. Informan secara terus-menerus memposting hal-hal yang belum dikonfirmasi dan merupakan pendapat sepihak dan distorsi informan. Taeyong telah meminta maaf dan mengimbangi kekhawatiran yang dia lakukan di masa muda ini kepada korban. Meskipun begitu, informan terus-menerus mengejek Taeyong menggunakan distorsi dan berlebihan yang merupakan pendapat sepihak mereka. Perusahaan telah mengakui hal ini, tetapi karena kenyataan bahwa informan adalah teman sekolah Taeyong dan teman-teman di masa sekolah menengahnya, serta pihak-pihak terkait dapat menghadapi gelombang kedua bahaya, perusahaan telah menahan khawatir bahwa ini juga bisa membahayakan teman-teman sekolah menengahnya. Tetapi karena distorsi yang berulang-ulang, Taeyong dan tentu saja keluarganya telah menghadapi invasi privasi, serangan pribadi, dan fitnah. Dan untuk melindungi artis kami tidak bisa hanya berdiri dan menonton lebih lama. Perusahaan tidak akan berdiam diri lagi dan akan mengambil tindakan hukum yang kuat atas nama fitnah dan kejahatan lainnya jika pos berbahaya terus berlanjut. Selain itu, perusahaan akan dengan cepat menanggapi reproduksi dan perluasan konten yang tidak dikonfirmasi dan tidak akan melanggar hukum, termasuk komentar jahat, serangan pribadi, dan pencemaran nama baik terhadap Taeyong dan keluarga. Untuk tidak memberikan kerugian lebih lanjut, kami minta Anda menghentikan posting lebih lanjut, termasuk penyebaran desas-desus, komentar jahat, dan pelanggaran privasi terhadap korban. Informasi dan siapapun yang terkait di masa sekolah menengah Taeyong, kami juga ingin memberitahu Anda bahwa selain masalah ini, kami telah dan akan terus memperkuat pemantauan dan tindakan hukum untuk melindungi artis kami. Terima kasih. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Berkomentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.